aku Pan-Pan, peri penjaga hutan yang akan menceritakan sebuah dongeng kepada kalian dari sebuah negeri nun jauh di sana. Kali ini aku akan mendongengkan sebuah kisah dari seorang gadis cilik pemberani bernama Timun Mas yang berhadapan dengan buto ijo yang sedang kelaparan. Apakah kalian sudah siap untuk mendengarkannya? Kalau sudah, langsung saja kita simak dongeng Timun Emas dan buto ijo berikut ini. Alkisah, pada zaman dahulu kala di negeri antah berantah, di sebuah desa kecil di pinggir hutan belantara, hiduplah seorang perempuan bernama Mbok Srini. Mbok Srini tinggal seorang diri di rumahnya, karena ia tidak dikaruniai seorang anak hingga suaminya meninggal dunia. Dan akhir-akhir ini Mbok Srini merasa kesepian dan ketakutan karena mendengar desas-desus di desa tempat ia tinggal bahwa ada sesosok raksasa dari gunung hutan belantara yang sering berkeliaran di sekitar desa untuk mencari mangsa. Hingga pada suatu hari, Mbok Srini benar-benar harus berhadapan dengan raksasa itu yang dipanggil oleh masyarakat dengan sebutan buto ijo karena seluruh tubuhnya yang besar ditutupi lumut berwarna hijau. Hai perempuan tua, mana anakmu? Aku lapar. Berikan anakmu untuk kujadikan santapanku, ucap raksasa kepada Mbok Srini yang ketakutan. Ampun Tuan, hamba hidup seorang diri, hamba tidak punya anak. Mbok Srini menjawab dengan suara bergetar. Walaupun merasa sangat lapar, raksasa tidak tertarik untuk memakan Mbok Srini karena ia sudah tua. Tiba-tiba raksasa itu berkata, aku bisa memberimu seorang anak, apakah kamu mau? Dengan ketakutan dan penasaran, Mbok Srini menanyakan bagaimana cara raksasa itu memberikan ia seorang anak. Raksasa tersebut berkata bahwa ia esok hari akan datang lagi kepada Mbok Srini dengan membawa sebuah benih yang akan tumbuh menjadi seorang anak. Tapi ada syaratnya, ketika anak itu beranjak remaja, Mbok Srini harus menyerahkan anak itu untuk jadi santapan buto ijo. Mbok Srini merasa penasaran tetapi juga merasa ketakutan. Tapi akhirnya ia mengiyakan tawaran dari buto ijo. Keesokan harinya buto ijo datang kembali membawa benih tanaman ke Timun. Ia berkata, tanam dan rawatlah benih ini sampai besar, dan aku akan datang untuk menagih janji. Mbok Srini menerima benih itu sambil ketakutan. Kemudian buto ijo pergi meninggalkan Mbok Srini yang penasaran. Pagi harinya Mbok Srini menanam benih timun di belakang rumahnya. Setiap hari ia rawat tanaman ketimun itu yang tumbuh dengan cepat dan subur. Hingga berlalu beberapa waktu, Mbok Srini dikejutkan oleh suara bayi yang berasal dari kebunnya. Tergopoh-gopoh ia mendatangi sumber suara, dan terkejutlah ia melihat buah ketimun yang sangat besar dan sudah pecah merak. Cahaya keemasan berpendar dari dalam ketimun itu, dan ada seorang bayi mungil yang sangat cantik serta menggemaskan di dalam sana. Mbok Srini dengan hati gembira lalu menggendong dan membawa pulang bayi itu ke rumah. Mbok Srini memberinya nama bayi itu dengan nama Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi anak perempuan yang cantik, pintar, dan baik budinya. Mbok Srini sangat bahagia dengan kehadiran Timun Emas. Timun Emas sangat rajin membantu Mbok Srini setiap harinya. Bersama Mbok Srini mencari kayu bakar di hutan adalah kegiatan yang selalu dilakukan Timun Emas dengan semangat. Sampai pada suatu hari raksasa datang menagih janji. Tapi Mbok Srini selalu beralasan jika tubuh Timun Emas belum gemuk, belum enak disantap kepada buto ijo. Hingga pada suatu hari Mbok Srini sudah tidak bisa lagi membohongi buto ijo. Ia memberitahu Timun Emas soal perjanjiannya dengan buto ijo. Mbok Srini memerintahkan Timun Emas untuk pergi dari rumah mereka, pergi sejauh-jauhnya untuk menghindari buto ijo. Dengan perasaan sedih, Timun Emas menuruti perintah Mbok Srini. Tak lupa Mbok Srini membekali Timun Emas dengan bekal sebuah kantung berisi beberapa bahan yang bisa digunakan Timun Emas dalam keadaan terdesak. Mbok Srini berpesan agar bahan-bahan yang ada di dalam kantung itu digunakan hanya dalam keadaan terdesak. Dari jauh suara buto ijo memanggil-manggil Timun Emas. Mbok Srini segera menyuruh Timun Emas untuk pergi, dan Timun Emas berlari sekencang-kencangnya. Buto ijo melihatnya dari kejauhan. Ia sangat terlihat amat marah. Ia mengejar Timun Emas tanpa ampun hingga akhirnya Timun Emas kelelahan. Ia merogoh kantong bekal yang diberikan Mbok Srini. Timun Emas heran. Ia mendapatkan segenggam garam. Dengan perasaan khawatir dan takut, Timun Emas melemparkan garam tersebut ke arah belakangnya, dan boom! Tiba-tiba air meluap di sekeliling buto ijo. Timun Emas berlari lebih jauh dan bersembunyi untuk beristirahat. Buto ijo berenang dengan susah payah mencapai daratan di keesokan harinya. Ia mengendus aroma Timun Emas sambil memanggil-manggil Timun Emas. Kembali Timun Emas berlari tunggang
gelanggang untuk menyelamatkan diri hingga ia kelelahan. Ia kembali mengambil sesuatu dari dalam kantong pemberian Mbok Srini dan boom, jadilah lautan mentimun yang sangat lebat melingkari Buto Ijo. Buto Ijo sangat kesusahan melepas jerat tanaman mentimun itu. Timun emas kembali berlari sejauh mungkin dan ketika langit mulai gelap, ia memutuskan untuk bersembunyi kembali sembari beristirahat. Esokan harinya tanpa ampun Buto Ijo kembali menemukan tempat persembunyian timun emas. Ia kembali mengejar timun emas dengan brutal. Timun emas mengambil sesuatu dari dalam kantong yang dibawanya. Beberapa buah jarum terlihat dan segera ia melemparkan ke arah Buto Ijo dan jadilah hutan bambu runcing yang sangat lebat. Buto Ijo berteriak sekuat tenaga kepada timun emas. Ia merasa marah dan merasa dipermainkan oleh timun emas. Timun emas kembali berlari sejauh mungkin untuk menghindari Buto Ijo dan setelah berhasil keluar dari hutan bambu runcing dengan penuh luka, Buto Ijo kembali mencari keberadaan timun emas. Kembali lagi Buto Ijo menemukan tempat persembunyian timun emas. Dengan marah ia berlari menuju timun emas. Timun emas dengan berani melemparkan senjata terakhir dari dalam kantongnya dan boom, jadilah lautan lumpur panas dan hidup membentang mengelilingi Buto Ijo. Buto Ijo teriak kesakitan lalu tenggelam dan hilang dari permukaan bumi. Di ufuk timur, matahari mulai memperlihatkan semburat jingga, tanda pagi akan menjelang. Timun emas dengan perasaan lega ia bersyukur selamat dari kejaran Buto Ijo. Ia memutuskan untuk kembali ke kampungnya setelah pergi sangat jauh dan akhirnya tibalah ia kembali di rumah Mbok Srini yang sudah menunggu kedatangannya. Masyarakat desa pun sangat berbahagia menyambut timun emas karena dengan timun emas Buto Ijo yang semena-mena sudah lenyap dari muka bumi. Nah, sampai di sini dulu dongeng timun emas dan Buto Ijo hari ini. Pelajaran yang kita ambil hari ini dari Buto Ijo adalah jangan berbuat baik karena ada maunya saja dan harus punya jiwa yang berani dan cerdas seperti timun emas. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Pan pamit ya. Dadah.